Sebelum dibacakan, saya mau mengasih koreksi dulu, Pak. Ini pada PowerPoint ini modul lesi jinak ini kan bukan pertama dibacakan ya. Iya, dokter. Tadi saya lihat sekilas kok nggak ada tulisan PR-nya ya. Iya. Mohon izin, dokter. Kemarin Adi sudah menanyakan untuk PR-nya, dokter, ke Pak Reja dan Pak Heri. Yang pada saat Pak Heri, pada saat Rino 2, kebetulan belum ada PR. Kemudian yang Pak Reja juga ditanyakan juga kemarin sudah mengingat-ingat, dok, dan saya juga sudah menanyakan ke dokter Eci juga, dokter, karena sudah lama PR-nya tidak ada, dokter. Saya juga nggak nyatet, dok. Oke, ya udah. Ya, nggak apa-apa. Berarti kita lanjutkan ya. Kemarin minta Pak Adi menambahkan tentang terapi medikamentosa mungkin kalau ada. Karena kan selama ini operatif aja, kita tahunya. Ya, boleh sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memulai membacakan modul lesi jinak hidung dan sinus paranasal inverted papillona. Terima kasih atas kehadiran Dr. Ana Melesari Kandidat SPTHT Konsultan MSIMED dan Dr. Desi Iriani SPTHT KL. Tujuan umum yaitu menguasai definisi lesi jinak dan sinus paranasal dan mengetahui berbagai lesi jinak hidung dan sinus paranasal. Yang kedua, terampil melakukan dan menginterpretasikan hasil anamnesis dan hasil pemeriksaan fisik menderita lesi jinak hidung dan sinus paranasal. Kemudian yang ketiga, menetapkan diagnosis klinik lesi jinak hidung dan sinus paranasal, memutuskan pemeriksaan penunjang laboratorium yang diperlukan dan menginterpretasi hasilnya. Yang kelima, mampu melakukan tindakan biopsi dan menetapkan staging biopsi sesuai acuan. Yang keenam, mampu menginterpretasi hasil pemeriksaan penunjang seperti tomografi komputer, MRI, dan angiografi. Yang ketujuh, mampu memberikan pengobatan dan rencana pelaksanaan sesuai jenis lesi, lokasi, dan kegawat daruratan. Yang kedelapan, mampu memberikan edukasi kepada penderita tentang lesi jinak hidung dan sinus paranasal baik preoperasi maupun pasca operasi. Dari gambaran umum, yaitu lesi jinak hidung dan sinus paranasal adalah suatu istilah untuk pertumbuhan suatu massa di dalam rongga hidung dan sinus paranasal yang berdasarkan histologi dan diklasifikasi sebagai neoplasma jinak. Kemudian pertumbuhan ekspansi lokal dapat menyebabkan pendesakan pada struktur-struktur penting di sekitar hidung dan sinus paranasal seperti orbita, otak, dan dasar tengkorak. Kemudian tumor hidung dan sinus paranasal pada dasarnya jarang ditemukan di Indonesia. Kekerapan baik tumor ganas dan jinak sekitar 1% dari keganasan seluruh tubuh dan 3% dari keganasan di kepala leher. Lesi jinak sinonasal yang tersering adalah papilloma inverted dengan insiden 80%, kemudian diikuti oleh angiofibrom nasofaring belia. Kemudian setelah itu terdapat penyakit sistemik yang dapat juga bermanifestasi sebagai granuloma di rongga hidung seperti sarkoidosis, granulomatosis Wegener, dan yang bersifat ganas seperti lethal midline granuloma. Di sini sedikit menjelaskan tentang anatomi hidung. Dari potongan koronal terdapat adanya dua sinus maksila, kemudian sinus frontal, kemudian di sini ada sinus ethmoid dan ini sinus sphenoid. Di mana terbagi tiga konka yaitu konka inferior, konka media, dan konka superior. Kemudian diperdarai oleh arteri ethmoid anterior, arteri ethmoid posterior, arteri spenopalatina, dan arteri palatina mayor. Kemudian klasifikasi lesi jinak dan sinus paranasal menurut WHO berasal dari neuron yaitu nasal glioma, meningokel, neurofibroma, schwannoma, dan paraganglioma. Kemudian berasal dari jaringan ikat, hemangioma, juvenile angiofibroma nasofaring. Kemudian berasal dari jaringan epitel, yaitu papilloma inverted, fungiform papilloma, keratik papilloma, adenoma cycloidal papilloma. Kemudian berasal dari jaringan mesenkin, kondroma, osteoma, displasia fibrosa fibroma. Kemudian dari massa nasofaring, nasofaringeal kista, nasofaringeal teratoma, juvenile angiofibroma nasofaring. Kemudian lesi jinak sistemik yaitu sarkoidosis, midline granuloma, Wegener granulomatosis, Langerhans histiosis, dan Crux-Strauss syndrome.
Ini adalah gambaran dari juvenile angiofibrom, kemudian ini adalah gambaran inverted papilloma, dan ini adalah gambaran schwannoma. Kemudian ini adalah gambaran dari sarkoidosis, dan ini adalah gambaran midline granulomatosis, dan ini adalah Wegener granulomatosis. Dan dari gambaran MRI CT scan ini adalah gambaran dari osteoma, kemudian ini ada gambaran hemangioma, dan ini adalah fibros dysplasia. Diagnosis dengan anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan peninjauan, dan pemeriksaan histopatologi dengan melakukan biopsi, di mana pemeriksaan peninjauan menggunakan CT scan, MRI, dan positron emission topografi, dan melakukan biopsi. Kemudian dari pelaksanaan awalnya yaitu pemeriksaan nasoendoskopi, biopsi massa hidung dan sinus paranasal, persiapan operasi, pemeriksaan laboratorium lengkap, pemeriksaan CT scan sinus paranasal, ronsen torak, kemudian konsul penyakit dalam, konsul kardiologi jika di usia 40 tahun, dan konsul anestesi. Terapinya bisa non-bedah dan bedah. Yang terapi non-bedah yaitu radioterapi, papilloma inverted yang sudah menunjukkan perubahan ke arah sel squamosa karsinoma. Kemudian juvenile angiofibrom nasopharyngeal dengan dosis 30-30 cm pada kasus rekuren atau tumor yang terlalu besar hingga tidak memungkinkan reseksi komplit. Kemudian yang kedua adalah kemoterapi di mana pada lethal midline granuloma dan Langerhans cell cystiosis. Kemudian terapi kortikosteroid pada kasus sarkoidosis, Wegener granulomatosis, dan Church-Strauss syndrome. Terapi pembedahan dibagi dua, yaitu dengan pendekatan endoskopi dan pendekatan eksternal atau terbuka. Di mana pendekatan endoskopi, di mana tumor jinak hidung nasalis, indikasinya tumor jinak hidung dan paranasal, dan kontraindikasinya jika tumor sudah menginfiltrasi ke orbita, perluasan tumor yang jauh sampai ke sinus frontal atau fossa intratemporal lateral, kemudian perluasan masif ke basis kranii, perluasan ke arteri karotis, pasien yang sebelumnya sudah menjalani radioterapi. Kemudian pendekatan eksternal, linotomi lateral dan maksilektomi medial yang indikasinya pada tumor jinak hidung dan paranasal yang meluas dan tidak memungkinkan untuk dilakukan ekstirpasi tumor dengan pendekatan endoskopi. Tumor jinak hidung dan paranasal yang berubah menjadi ganas. Kemudian kontraindikasinya tumor yang berukuran besar yang meluas ke dinding lateral. Kemudian pendekatan sinus frontal osteoplastik yaitu pada indikasi tumor jinak dengan papilloma inverted atau osteoma yang meluas ke sinus frontal. Di sini kita membahas inverted papilloma, di mana insidennya yaitu 0,74 sampai 2,3 per 100.000 per tahun pada tahun 2017, kemudian merupakan 0,4 sampai 4,7% dari seluruh tumor hidung dan sinus paranasal. Kemudian populasinya 3:1 pada pria dibanding dengan wanita, dan tersering pada di atas usia 50 tahun. Kemudian papilloma inverted sering terjadi unilateral, walaupun pernah dilakukan bilateral ya sebanyak 4,9%, dan mempunyai kecenderungan potensi menjadi ganas menjadi karsinoma sel squamous. Etiologinya yaitu suatu teori menjelaskan inflamasi kronik menginduksi infeksi sel monoklonal yang mengakibatkan terjadi formasi papilloma inverted. Kemudian resiko papilloma inverted dapat berubah menjadi keganasan terpandang pada human papillomavirus tipe 6, 11, dan 16. Papilloma inverted secara histologi merupakan tumor jinak tetapi mempunyai sifat mendestruksi jaringan sekitar, menyebabkan erosi dan remodeling tulang sekitarnya. Paling sering muncul dari dinding hidung lateral, daerah fontanella, daerah yang paling sering terkena adalah sinus maxillaris, frontal, dan sphenoid. Kemudian papilloma inverted adalah subtype yang paling umum, diikuti oleh papilloma exophytic, papilloma oncocytic. Sini adalah jenis-jenis 3 tipe dari sinonasal papilloma. Yang pertama inverted papilloma, exophytic papilloma, dan oncotic papilloma. Di mana frekuensinya paling sering adalah inverted papilloma, kemudian yang kedua adalah exophytic papilloma, dan yang ketiga, yang paling sering jarang terjadi ada oncotic papilloma. Kemudian lokasinya dari dinding lateral hidung, kapunasi, kemudian exophytic banyaknya di nasal septum, kemudian oncocytic papilloma lateral dari dinding lateral hidung, kemudian rasionya 2-3:1 dengan laki-laki lebih banyak, kemudian exophytic papilloma lebih banyak laki-laki 10:1, kemudian oncotic papilloma 1:1. Kemudian umumnya paling sering pada usia 5-6, dekade 5-6,
Kemudian pada exophytic papilloma 3-5 dekade, kemudian oncotic papilloma 5-6 dekade. Kemudian terkait dengan paparan virus, inverted papilloma bisa tinggi dan bisa rendah terpapar human papilloma virus. Kemudian kalau exophytic papilloma rendah dan oncotic papilloma tidak ada keterkaitan. Kemudian dari polanya yaitu melakukan endophytic atau inverted, kemudian exophytic papilloma exophytic atau filiform, dan oncotic papilloma exophytic or endophytic. Kemudian epitelialnya squamous transversal or respiratory, kemudian exophytic papilloma squamous transversal or respiratory, dan oncotic papilloma adalah oncotic. Kemudian dari molecular alterasinya biolognya AGFR activation mutation, exophytic papilloma non-reported, dan oncocytic papilloma crash mutation, dan resiko menjadi keganasan inverted papilloma sebanyak 5-15%, dan exophytic papilloma 0%, dan oncotic papilloma 4-17%. Gejalanya yang pertama yang sering terjadi adalah obstruksi hidung unilateral, kemudian adanya rhinore, kemudian adanya nyeri kepala, bisa disertai dengan postnasal drip, kemudian adanya epistaksis, dan perluasan ke mata bisa diplopia, proptosis, sampai kebutaan. Ini adalah gambaran inverted papilloma, dan pemeriksaannya biasanya melakukan pertama inspeksi di mana adanya asimetris wajah, kemudian ada proptosis, gigi goyah, peradangan kulit sekitar penonjolan massa, kemudian rinoskopi anterior dan posterior, deskripsi secara lengkap massa, permukaan licin atau tidak, mudah berdarah atau tidak, rapuh dan mudah rapuh atau berbenjol-benjol. Kemudian akan palpasi makanya sarung tangan, palpasi daerah gusi, palatum, rahang, apakah terdapat nyeri tekan, penonjolan atau gigi goyang. Kemudian pemeriksaan kelenjar getah bening leher, nasoendoskopi, pemeriksaan CT scan yang menunjukkan asal tumor dan adanya hiperostosis pada 89,1%, dan MRI. Pada gambaran CT scan adanya hiperostosis ditandai dengan penebalan tulang yang tampak jelas dan sklerosis yang terjadi pada sebagian dari dinding yang bersangkutan seperti pada gambar ini. Dan kemudian gambar yang dianggap paling bermakna bentuk hiperostosis dinding tulang yang prominent menyerupai kerucut, dan ini adalah juga termasuk hiperostosis pada penebalan tulang. Kemudian dari gambaran MRI tampak juga gambar inverted papilloma. Kemudian dari histopatologi, profilasi endophytic epithelium yang terbalik atau inverted ke dalam stroma dengan epitel membran nasal yang utuh, kemudian epitel kolumnar serta ductus kelenjar terjadi invaginasi, kemudian mengalami metaplasia sel squamosa menjadi epitel sel squamosa bertingkat yang menebal ringan di bawah epitel kolumnar sehingga menjadi massa epidermoid dengan sekresi glikogen pada setiap sel. Kemudian diagnosisnya ada staging berdasarkan dari Krause, di mana T1 adalah tumor terbatas hanya pada kavum nasi, T2 adalah tumor meluas ke sinus ethmoid dan bagian superior sinus maxilla, kemudian T3 meluas ke lateral, inferior, anterior atau posterior dinding sinus maxilla, sphenoid atau frontal, kemudian T4 adalah tumor meluas ke daerah sinus paranasal seperti orbita atau intrakranial atau berhubungan dengan keganasan. Kemudian T1 sampai T6 dilakukan operasi untuk secara endoskopik, dan T4 disarankan external approach digabungkan dengan endoskopi. Penata laksanaannya bisa open approach dengan rhinotomy lateral, mid-face degloving, medial maxillectomy, dan endoskopi approach. Di mana keunggulan dari endoskopi approach adalah tingkat morbiditasnya, mengurangi resiko perdarahan masif, mengurangi bekas luka operasi, kemudian visualisasinya lebih baik. Ini adalah contoh reseksi inverted papilloma dari endoskopi. Di sini terlihat massa dari kavum nasi sebelah kiri, dan ini adalah sebelah dari kanan. Endoskopi tampak
massa hampir memenuhi 2/3 kafum nasi hidung kanan. Kemudian dilakukan reseksi atau pengambilan menggunakan forceps. Mudah berbenjol-benjol dan rapuh dan mudah berdarah. Ini diambil secara pengambilan massa secara menggunakan forceps terlebih dahulu, kemudian diambil perlahan-lahan, kemudian jangan menyiksakan jaringan yang tersisa karena inverted papilloma dapat menyebabkan rekurensi yang tinggi. Setelah dilakukan pengambilan dengan forceps hingga ini massanya sampai ke belakang nasofaring. Setelah pengambilan dengan forceps dilanjutkan dengan pembersihan sisa-sisa massa menggunakan microdebrider. Massa dibersihkan sampai sangat bersih, sampai tidak ada terlihat massa yang tersisa, karena inverted papilloma dapat sering sekali menyebabkan rekurensi yang tinggi, dan apabila tidak dapat dicapai dengan semua bisa dilakukan dengan penambahan terapi radioterapi. Kemudian ini ada jenis-jenis reseksi. Yang pertama adalah reseksi tipe 1, yaitu di mana melibatkan meatus media, ethmoid, meatus superior, sinus sphenoid, atau kombinasi. Bahkan lesi yang menjorok ke sinus maksila tanpa keterlibatan langsung mukosa dapat dilakukan dengan pendekatan reseksi tipe 1. Kemudian reseksi tipe 2 yaitu berasal dari kompleks nasoethmoid dan meluas ke sinus maksilaris atau untuk lesi maksilaris primer yang tidak melibatkan dinding anterior dan lateral sinus. Penatasan ketiga adalah reseksi tipe 3 yaitu operasi Sturtman, Canfield atau operasi Denker endonasal merupakan pengangkatan bagian medial dinding anterior sinus maksilaris untuk memungkinkan akses ke semua dinding antrum. Terima kasih. Mohon maaf untuk terapi oral tidak saya belum menemukan untuk terapinya. Tindakan yang utama dilakukan adalah operatif dan radioterapi. Ini quote dari saya, you only live one, but if you do it right, one is enough. Terima kasih. Jadi kita semua sudah mengikuti ya pembacaan pada hari ini untuk modul lesi jinak pada sinonasal. Jadi tadi sudah disampaikan dari awal mengenai beberapa diagnosis atau diagnosis banding untuk lesi jinak di sinonasal. Jadi pada hari ini yang disampaikan Dr. Adi apa? Tentang inverted papilloma, dokter. Inverted papilloma. Untuk diagnosis lain berarti belum dijelaskan ya? Belum, dokter. Oke, jadi PR-nya adalah tolong ditulis dulu sebelum lupa. PR ya, untuk presentasi berikutnya lesi jinak selain inverted papilloma. Ya, sekarang kita bahas mengenai inverted papilloma. Tadi udah disampaikan tentang definisi, kemudian insidensi. Di sini yang perlu kita ingat, inverted papilloma itu mempunyai satu kekasan. Bisa dibuat suatu resume
Izin dokter, untuk kekhasannya yaitu biasanya inverted papilloma itu awalnya dari anamnesa dahulu dokter, di mana dia sering mempunyai gejala yang tersering adalah obstruksi hidung unilateral, kemudian ada nyeri nore, kemudian bisa disertai nyeri kepala, epistaksis juga bisa terjadi, kemudian ada postnasal drainage dan perluasan bisa ke mata. Kemudian dari pemeriksaan fisik, khususnya pada Maaf, yang saya maksud bukan dasar diagnosis. Saya lebih memaksudkan, jadi inverted papilloma itu punya suatu patognomonis atau suatu yang khas untuk diagnosis inverted papilloma. Yang pertama, dia itu meliputi insidensinya, kemudian meliputi sifatnya, kemudian meliputi prognosis. Ya, bentar. Untuk insidensinya itu dia lebih banyak pada laki-laki dokter, kemudian pada usia 5 sampai 6 dekade. Kemudian dia lebih sering pada inverted papilloma itu lebih sering unilateral dokter. Kemudian sangat jarang untuk bilateral, kemudian dia juga mempunyai lebih sering unilateral atau sangat jarang unilateral? Sangat sering unilateral dokter. Bilateralnya jarang dokter. Kemudian dia juga mempunyai kecenderungan keganasan, bisa menjadi squamous cell carcinoma dokter. Dan dia juga mempunyai sifat rekurensi yang tinggi dokter. Makanya sering sekali dilakukan terapi selain operasi yaitu radioterapi. Dan saya juga mencari kemarin untuk obat untuk sementara untuk oral tidak menemukan dokter. Jadi yang bisa kita simpulkan yang pertama, inverted papilloma itu insidensinya pada laki-laki usia tua. Ya. Kemudian yang kedua, dia unilateral. Kemudian yang ketiga, dia berasal dari biasanya origin site-nya adalah dinding lateral kavum nasi. Kemudian yang keempat, dia suatu tumor jinak, tetapi lesi ini bisa berubah menjadi ganas. Yang kelima, rekarensinya tinggi. Betul. Jadi 5 itu yang merupakan patognomonis atau hal spesifik mengenai inverted papilloma. Jadi kalau nanti kalian sedang berjaga di klinik ataupun di IGD, kemudian menemukan pasien dengan ciri-ciri seperti tadi, inverted papilloma harus dimasukkan menjadi salah satu diferensial diagnosis. Jelas ya? Oke, sekarang kita lanjut pada slide berikutnya. Jadi tadi sudah jelas sekali mengenai etiologi, kemudian yang kedua setelah etiologi, jadi kita tadi sudah mengetahui tentang gejala dan tanda. Yang kalau kita lihat pada gejala, tidak ada sesuatu yang khas ya. Jadi hampir sama seperti tumor jinak lainnya, gejalanya sama kurang lebih. Gejala ini akan berbeda berdasarkan stadium atau luasnya penyakit. Nanti PR yang berikutnya adalah dicari ada tidak stadium untuk inverted papilloma. Kalau ada, tolong dibedakan untuk gejala, tanda, dan penata laksanaan. Kemudian setelah ini gejala, kalau kita lihat semua setuju ya, gejalanya sama pada semua tumor sinonasal. Rata-rata ada obstruksi hidung unilateral dan obstruksinya pasti menetap. Karena ini adalah tumor jinak, jadi keluhan biasanya berjalan lambat. Jadi pasien onsetnya biasanya mungkin lebih dari 3 bulan atau 6 bulan, tergantung dari kejelian kita untuk menganamnesis. Kemudian karena ada tumor, kemudian ada rhinore. Rhinore di sini, rhinore yang bagaimana? Yang di sini bisa bersifat cairan bening dan atau juga bersifat mukopurulen dokter, tergantung dari stadiumnya dokter. Kenapa kok ada rhinore?
Karena adanya massa mengganggu drainasenya, dokter. Karena juga Drainase. maaf dokter izin, karena adanya massa mengeluarkan sekret atau mukus, dokter. Bukan, Rinore di sini disebabkan karena apa? Tadi jawaban pertama sebetulnya sudah tepat ya. Kalau ada suatu tumor, maka akan terjadi gangguan pada transport mukosilier. Kemudian apabila tumor itu besar dan menyebabkan obstruksi nasi atau obstruksi pada daerah koana, tentu akan terjadi retensi cairan. Retensi cairan itu bisa terjadi di dalam sinus maupun di kavum nasi. Kembali seperti siklus sinusitis yang kemarin kita pelajarin, apabila ada retensi cairan akan memudahkan terjadinya koloni bakteri yang tadinya apatogen menjadi patogen, sehingga akan terjadi inflamasi ataupun infeksi sekunder. Itulah kenapa Rinore pada tumor biasanya mukopurulen. Jadi bukan seros ya. Iya. Kalau Rinore untuk tumor, lebih sering adalah mukopurulen. Kemudian di sini disebutkan ada nyeri kepala. Kenapa pasien mengalami nyeri kepala? Izin dokter, biasanya karena gangguan fungsi drainase, dokter, menyebabkan nyeri ke kepala, dok. Nyeri kepalanya spesifik nyeri sinus seperti pada rhinosinusitis atau nyeri kepala yang seperti apa? Nyeri kepalanya biasanya ke arah namanya nyeri kepala karena seperti RSK, dokter. Karena kan seperti ada sumbatan, dokter, karena ada masanya itu menjadi gangguan drainase, kemudian menyebabkan jadinya gangguan sumbatan di daerah kavum nasi, dok. Kemudian menyebabkan jadi gangguan itu menyebabkan drainase yang tidak baik dan menyebabkan sakit kepala, dok. Sakit kepala karena rhinosinusitis kita definisikan sebagai nyeri apa? Nyeri kepala itu luas ya, jadi tolong lebih dideskripsikan dengan lebih spesifik. Apakah yang dimaksud di sini adalah nyeri kepala seperti orang migrain, nyeri kepala seperti tension headache, atau nyeri wajah yang kita kenal sebagai nyeri sinogenik, atau yang bagaimana? Ya, nanti tolong diperbaikin. Baik, dokter. Kemudian postnasal drip, kita jelas ya patofisiologinya untuk postnasal drip. Kemudian epistaksis itu juga jelas. Pada pasien dengan tumor bisa terjadi neovaskularisasi sehingga mudah berdarah. Kemudian gejala sesuai dengan perluasan tumor. Oke, lanjut. Slide berikutnya. Ya, sekarang pada pemeriksaan fisik dulu. Jadi nanti tolong filenya, slide PowerPoint-nya diperbaiki, dibedakan pemeriksaan fisik, pemeriksaan endoskopi, atau kalau mau digabung juga boleh, kemudian pemeriksaan penunjang lain. Di sini kita bisa melihat pada pemeriksaan fisik deskripsi dari inverted papilloma secara makroskopis, bisa dideskripsikan ulang. Yang pertama biasanya suka ditemukan adanya asimetris wajah, dokter. Kemudian bisa ada keluhan proptosis, kemudian adanya gigi goyang, kemudian ada peradangan kulit di sekalar penonjolan massa atau adanya benjolan di wajah, dokter. Yang tadi disampaikan malah jarang terjadi. Jadi inverted papilloma seperti kita tahu dia adalah tumor jinak. Jadi jarang terjadi atau jarang ditemukan adanya deformitas. Ini lebih ke arah tumor ganas, ya. Jadi deskripsinya ada pada deskripsi tumor pada kavum nasi. Bagaimana mendeskripsikan tumor itu inverted papilloma? Pada inverted papilloma, tumornya itu massa tumornya berbentuk polipoid, dok, atau polipoid atau soliter, berbentuk multiple juga, kemudian konsistensinya lebih polipoid itu berarti dia seperti polip. Enggak, dok, berbenjol-benjol, dok, maksudnya, dok. Berpapil-papil, makanya dia disebut papiloma. Kemudian kemudian konsistensinya juga lebih padat, kemudiannya permukaannya tidak rata,
warnanya juga biasanya keabuan hingga bisa hingga sampai merah, dokter. Merah keabuan. Iya, merah keabuan, dokter. Kemudian mudah rapuh dan mudah berdarah, dokter. Oke. Di sini deskripsi yang tadi disebutkan sesuai apa tidak sesuai dengan yang kamu tulis? Yang inspeksi tidak sesuai, dokter. Izin saya perbaiki, dokter. Kemudian rinoskopi anterior dan posterior? Izin nanti ditambahkan, dokter, untuk lebih jelasnya, dokter. Jadi yang ditulis pada pemeriksaan ini adalah hasil pemeriksaan yang positif. Ya, jadi yang positif adalah tampak massa dengan warna merah keabuan, berpapil, berarti permukaan tidak rata ya. Kemudian konsistensi padat, itu yang harus dideskripsikan. Dan yang penting adalah lesi itu berasal dari mana, lokasinya ada di mana, atau berasal dari mana. Jadi itu harus masuk dalam deskripsi massa. Baik, dokter. Deskripsi massa meliputi inspeksi dan palpasi. Jadi tolong dibedakan inspeksi dan palpasi. Palpasi yang dimaksud di sini, palpasi dari tumor itu sendiri dulu. Baru palpasi pada daerah sekitarnya. Yang harus ditulis oleh yang membaca modul, hasil yang kamu tulis di sini adalah hasil yang positif. Jadi kamu tidak bertanya lagi apakah licin atau tidak, apakah ada nyeri tekan atau tidak, tapi kamu sudah menjelaskan kalau pada inverted papilloma pada saat kamu lakukan palpasi pada kelenjar limfe ditemukan pembesaran kelenjar limfe apa tidak? Tidak, dokter. Nah, itu yang ditulis, Baik, gitu ya. dokter. Ya, jadi perlu diingat yang ditulis di sini adalah gejala dan tanda yang positif. Baik, dokter. Oke, sekarang pada pemeriksaan nasoendoskopi itu ada stagingnya nggak untuk inverted papilloma? Kalau nasoendoskopinya sih tidak ada, berdasarkan Krause itu, dok. Krause itu staging berdasarkan pemeriksaan pemeriksaan apa? jenis lokasi tumornya, dok, dan perluasannya, dok. Enggak, itu menggunakan pemeriksaan apa kita menilainya? Endoskopi, CT scan, MRI, atau CT apa? scan, dok. CT scan, dok. CT scan, oke. Sekarang berarti endoskopi tidak ada? Tidak ada, dokter. Ya, nanti dokter Eci bisa menambahkan kalau ada yang perlu ditambahkan. Lanjut untuk pemeriksaan berikutnya. Di sini memang sudah ditambahkan pemeriksaan CT scan dan ditunjukkan gambaran khas untuk inverted papilloma pada gambar CT scan. Jadi semua bisa melihat sebetulnya untuk lesi jinaknya kita tidak bisa melihat perbedaan antara polip, tumor jinak sinonasal atau tumor ganas sinonasal karena pada CT scan akan tampak lesi isodens. Setuju ya? Tetapi pada inverted papilloma biasanya akan ditemukan adanya hiperostosis tulang. Biasanya tulang yang mengalami hiperostosis itu merupakan original site dari inverted papilloma. Ya, jadi nanti kita bisa menyesuaikan atau mencocokkan dengan temuan klinis pada saat kita melakukan operasi. Pemeriksaan yang paling jelas untuk mendeskripsikan gambaran tumor inverted papilloma adalah pemeriksaan MRI. Nah, sekarang Pak Adi tolong jelaskan pemeriksaan MRI, karena tadi saya belum mendengar Pak Adi menjelaskan MRI-nya. Baik, dokter. Biasanya kalau pemeriksaan MRI itu untuk perluasan pereneural, dokter. Kemudian juga untuk bagusnya juga untuk evaluasi pasca operasi, dokter. Di mana pada gambaran MRI kita bisa mengetahui kalau ini adalah suatu inverted papilloma. Gambar apa yang bisa kita identifikasi? Adanya gambaran convoluted caribriform pattern, dokter. Seperti apa sih kalau dijelaskan dengan bahasa yang mudah? Seperti apa sih? Definisi cerebriform. Kayak berkumpul gitu, dok. Convoluted itu berkumpul. Cerebriform? Cerebriform
Polanya membentuk seperti Berkumpul seperti jaringan kribriform ya dok? cerebri. Oke, gambaran di otak dok? Ya, jadi kalian bisa lihat ya di situ ya, gambarannya seperti girus-girus pada otak ya. Jadi makanya disebut cerebiform pattern. Jadi polanya itu hampir seperti kalau kita lihat pada gambar di atasnya itu ada gambaran otak. Jadi patternnya seperti itu. Baik dok. Makanya disebut convoluted cerebiform pattern. Dan itu hanya bisa dilihat pada pemeriksaan MRI. Kita tidak mungkin menemukan gambar ini pada pemeriksaan CT scan. Itu harus dideskripsikan. Jadi pada deskripsi MRI seharusnya tertulis pada T1 akan tampak gambaran apa dan pada T2 tampak gambaran apa. Itu untuk revisi Pak Adi ya. Baik dokter. Oke, slide selanjutnya. Ya, untuk pemeriksaan histopatologi, mana yang disebut oleh proliferasi endofitik epitel yang terbalik? Boleh ditunjukkan biar semua temannya bisa melihat. Mohon izin dok, seperti ini dok. Ya lebih ke arah ke dalam seruma dokter. Bukan itu paling tepat, lebih tepatnya. Jadi ini kalian lihat, ini bukan yang di panah yang hitam itu Pak, tetapi di sebelahnya. Nah itu kalian bisa lihat epitelnya membalik ke arah dalam. Yang dibentuk seperti girus masuk ke dalam itu ya. Ya, pointernya diklik pada gambar yang benar. Nah itu. Jadi dia epitelnya akan berbalik ke dalam, makanya pada pemeriksaan MRI tadi tampak seperti convoluted cerebiform. Jadi dia bergelung-gelung ke arah dalam, karena secara histopatologi permukaannya akan berbentuk seperti itu. Itu seharusnya dibandingkan dengan gambaran mukosa yang normal. Jadi kita bisa tahu kenapa ini disebut tidak normal. Nanti PR berikutnya tambahan gambaran epitel kavum-nasi yang normal. Jelas ya? Baik, dokter. Oke, next slide. Sekarang untuk diagnosis. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Dr. Eci. Ya, terima kasih dok. Ini kalau lihat dari sini, semua stadium intinya pakai endoskopi ya Pak. Ya, saya ingin tahu pendapat Pak Adi aja sih, secara kan kita udah lihat di sini ternyata T1, T2, T3 bahkan T4 memang perlu external approach, tapi tetap pakai endoskopi ya. Menurut Pak Adi sendiri gimana? Iya dokter, izin dokter, ini berdasarkan ini sih biasanya rekomendasikannya itu seluruh inverted papilloma menggunakan endoskopi dokter, kecuali hanya T4 saja karena perlu external approach dokter. Jadi tapi tetap menggunakan endoskopi bersamaan dokter. Ya artinya kesimpulannya walaupun kita external approach ya seluas mungkin, misalnya mau sampai rhinotomy lateral atau sampai kalau misalnya kanan kiri sampai perlu maxill degloving, tetap butuh endoskopi. Kira-kira ingin pendekatan kemana sih? Misalnya kita kalau udah dibuka kan kelihatan tuh tangan kita juga bisa masuk ke seluruh rongga kavum-nasi. Kira-kira endoskopinya buat apa sih? Mohon izin menjawab dokter. Kemudian biasanya ke daerah sinus frontal dan sphenoid ya dokter? Ya, jadi kalau kita meraba ya, misalnya kalau kita dengan pendekatan eksternal kan kita biasanya mengekstirpasi massa itu dengan rabaan ya, nah kalau kita tetap dengan endoskopi kita mudah-mudahan tidak hilang arah walaupun marka-markanya biasanya sudah tidak jelas, tapi paling enggak kan ada misalnya udah sampai sphenoid
Nah, itu masih bisa kelihatan ya, karena sebenarnya riskan sekali kalau kita cuma meraba-raba dengan jari. Jadi, baik ekstirpasi inverted papilloma T1, T2, T3 atau T4 dengan divisi rinologi maupun divisi onkologi tetap disiapkan endoskopi untuk lebih aman. Itu aja sih masukannya. Kemudian untuk di halaman-halaman pertama kan kita memang dalam satu modul itu lesi jinak tuh satu bab ya. Tapi akhirnya kita pecah-pecah, bahas sendiri inverted papilloma, bahas sendiri angiofibrom, bahas sendiri. Nah, tadi di halaman-halaman awal dari Dr. Adi masih nyampur sama lesi jinak lain. Kalau saran saya, kita kalau ini PR Pak Adi ya, untuk modul ini benar-benar hanya inverted papilloma aja. Mungkin di halaman awal yang tentang inverted papillomanya boleh diambil sedikit, tapi sedikit aja, misalnya jenis lesi jinak ada yang berasal dari neuron, ada yang berasal dari epitel. Nah, itu dilingkerin inverted papilloma dari epitel. Jadi kita benar-benar fokus di inverted papilloma. Untuk yang lain-lain dibuang aja. Kemudian nanti detail seperti tadi yang udah diterangkan Dr. Ana ya, anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, terapi gitu. Jadi memang ini khusus inverted papilloma aja. Kalau saran saya sih dibenerin seperti itu ya. Baik, Dokter. Kemudian ini yang tadi saya kebetulan agak pergi sebentar, yang notulen untuk PR berikutnya nanti di-share ya. Saya dikasih tahu saya di WA aja biar saya juga ada catatan, karena memang sebelum yang ini saya kok nggak nyatet, entah saya nggak ikut atau entah mungkin saya waktu itu juga nggak mendengarkan. Titip ya Pak, siapa notulennya? Pak Ferdi ya? Ya, pokoknya nanti WA ke saya ya, ininya, PR-nya. Baik, Dokter. Ya, sementara itu aja sih, Dokter Ana. Sudah pergi ya, Dokter Ana ya? Boleh teman-teman lain kalau ada yang mau, ya, gimana Dok? Ya, setuju. Ya, tadi saya ngikutin sih, tapi sambil kemana-mana. Ya, jadi memang pada prinsipnya, makanya tadi saya perjelas di awal, ini berarti hanya tentang inverted papilloma. Artinya, pada modul berikutnya untuk lesi jinak berarti sudah tidak membahas lagi tentang inverted papilloma, tetapi mengenai lesi jinak yang lain. Itu PR-nya ya, Dr. Eci. Kemudian Pak Adi mempunyai tugas merevisi modul ini, PPT-nya, dengan menambahkan referensi pada setiap slide. Baik, Dokter. Karena kalau kamu tidak menemukan referensi aslinya, kamu tidak tahu bahasan aslinya. Jadi cari dari modul itu, referensinya dapat dari mana. Itu akan lebih baik. Jadi kalian belajar itu sesuai dengan evidence base dan sesuai dengan literatur. Terus tadi yang udah disampaikan Dr. Eci mengenai klasifikasi, kemudian tata laksana, sudah tepat, tinggal ditambahkan atau dilakukan revisi pada PowerPoint ini. Itu aja dari saya. Baik, Dokter. Sekarang mungkin dibuka forum diskusi untuk yang lain. Ada yang ingin bertanya? Oh ya, tadi ada beberapa bentuk papilloma ya, ada inverted, exo-inverted, apa terus? Exophytic. Nah, ya. Kalau ini dari mana ya? Ini kan di modul nggak ada ya, Pak? Nggak ada, Dokter. Oh, iya. Dapat dari Cuming, Dok. Oh, gitu ya. Ya, ini udah bagus ya berarti. Oh ya, kalau terapi medikamentasa ada nggak sih, Pak? Izin, Dokter. Dari kemarin ada dicari, belum dapat, Dokter. Nggak ada ya? Ya, hanya operasi dan tambahan radioterapi, dan bisa juga dilakukan tambahan kemoterapi, Dokter. Oke. Nah kan ini etiologinya virus ya? Iya, Dokter. Kalau soalnya dulu saya nggak baca sih, cuma dengar aja. Mirip sama kalau misalnya papilloma yang di bagian opsgin itu kan mereka kasih acyclovir atau kasih antivirus gitu. Nah, kalau memang tapi nggak ketemu ya, ya udah. Tidak, Dokter. Siapa tahu. Baik, Dokter. Ya. Ya, ada ini dari residen lain mungkin yang Rino, Yudis Rino kan ya? Lupa.
Yang di Rino siapa aja? Izin dokter. Rahma, Dini ya? Bu Dini, Patiar, Bu Rika dokter. Oh iya. Oke, yang di Rino harus nanya ya. Nanyanya ke Pak Adi. Pak Adi sebetulnya referensi tentang pemberian injeksi mitomycin ataupun injeksi antiviral itu ada. Itu ada di literatur, nanti bisa dicari lagi. Baik, Mungkin dokter. literatur baru, literatur yang lama, tapi dicari dulu ya. Baik, dokter. Itu jadi PR berikutnya atau jadi PR-nya Pak Adi, Dok? PR berikutnya aja, PR Pak Adi sudah cukup banyak. Oh. Oke. Oke, dokter. Ya, cuma mengkoreksi saja. Literaturnya ada, karena itu sudah pernah saya tulis saat saya PPDS. Nah. Baik, dokter. Kalau kesulitan mencari, cari literatur tentang papiloma di head and neck. Karena dianggap mukosanya sama, sehingga kita bisa menganalogkan. Kalau kamu memang hanya infeksi papiloma, kafumnasi, mungkin nggak dapat. Tapi kalau kamu mencarinya dengan skop lebih luas, inverted papiloma atau papiloma di head and neck, itu akan lebih bisa mendapatkan literatur yang sesuai. Baru setelah itu di screening, ada enggak yang untuk kafumnasi ataupun sinonasal. Baik, dokter. Pada mungkin sebelum ada, karena belum ada yang bertanya, pada tindakan operasi, memang untuk inverted papilloma ini terapi utamanya adalah operatif, jadi harus diambil atau direseksi sampai pada tulang. Jadi kalau kita mencurigai ada satu tempat predileksi atau origin site dari inverted papilloma, mukosanya harus betul-betul dibuang, diambil ya, diestirpasi, dan tulangnya juga. Karena bisa jadi akan terjadi rekarensi dengan origin site yang sama. Itu yang harus diingat ya. Oleh karena itu, operasi pada inverted papilloma itu kalau kita lakukan tindakan operasi dengan endoskopi, kita pasti melakukannya operasinya pasti luas. Kalau dia origin site-nya ada misalnya di daerah processus uncinatus, berarti kita harus membuang processus uncinatus serta yang ada di sekitarnya. Ya, jadi kalau kita curiga lesinya ada pada dinding lateral kafumasi, misalnya di processus uncinatus, berarti kita harus membuang jaringan di sekitarnya. Artinya kita harus membuang tulang dan membuang mukosa yang menempel pada processus uncinatus. Itu sih. Jadi pada prinsipnya harus dilakukan eksisi, lebih baik buat eksisi ya, karena pada saat dia rekarensi, nanti suatu saat dia bisa berubah menjadi CA sel squamosa. Tambahan dari saya itu aja, Dr. Eci. Oke, ada yang lain nggak dari residen lain? Kalau yang operasinya, oh ya saya nanya, yang operasinya video operasi itu video operasi kapan? Siapa? Jadi dokter dapat dari YouTube dokter. Oh YouTube. Ya, Oke. Sebenarnya kita beberapa kali operasi dokter Ana ada yang bagus ya dengan endoskopi bersih, pasnya juga bagus ya. Cuma ya nanti kita cari ya. Baik dokter. Terus kan kalau punya sendiri kita bisa bandingin CT scan-nya sama operasinya, sama pascanya. Pascanya sih agak susah, tapi saya beberapa kali dapat ada pasien yang lumayan bagus operasinya. Nanti saya cariin deh. Baik dokter, terima kasih dokter. Udah, ya sudah. Udah kayaknya ya dok. Boleh ditutup Pak Adi. Ini yang lain, Bu Rahma nggak ada komen? Chief Rino? Dokter, tadi yang mau ditanyakan sudah dijelaskan dokter Ana semua, dok. Oh iya sih, betul. Udah diborong ya.
Oke. Banyak penjelasannya. Terima kasih dokter. Ya. Terima kasih atas kehadiran dan masukannya khususnya untuk Dokter Ana dan Dokter Desi dan teman-teman residen. Pembacaan modul selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.